Ini dia 5 hal yang paling sering dibodo amatin para pelari tapi bisa bikin bahaya. Mau tahu apa aja? Gabung di Fit with Mel. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Sebelum kita masuk ke penjelasan, jangan lupa kalau mau kembaran baju sama aku, bisa langsung aja cari di Merch by FWM atau pakai gelang yang samaan sama aku, ada running mantranya nih. Jangan lupa di check out ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke inti pembahasannya. Ada 5 hal yang kadang-kadang pelari masih bomat alias bodo amat. Yang pertama adalah, nih ya penting banget ya, heart rate. Karena baru lari, karena gengsi, karena ngerasa kuat-kuat aja, tapi ternyata heart rate-nya udah bip terus, udah tinggi terus. Nah, ini yang patut diwaspadai ya, jangan dibodo amatin. Kenapa? Karena heart rate itu adalah indikator penting. Indikator apa aja, Mel? Indikator untuk mengetahui apakah kamu sebenarnya badannya udah kuat, atau endurance base-nya sudah terbangun, ataukah badan kamu udah adaptif dengan program latihan yang ada, atau apakah badan kamu sudah siap untuk dipakai lari, atau apakah ada indikasi yang berbahaya seperti misalnya kamu punya penyakit jantung bawaan, punya kondisi tertentu yang memang harus diwaspadai. Nah, ini penting banget. Dan heart rate juga adalah indikator dari efektif atau tidaknya latihan yang kamu lakukan. Jadi jangan bodo amat sama heart rate. Kalau heart rate tinggi, waspada ya. Yang kedua, bodo amat. Udah tahu mau cedera, udah ada rasa-rasa, feeling-feeling. Duh, gak enak nih kaki gue. Kok ada yang salah kayaknya main kiri. Kok bangun tidur pas nginjekin kaki pertama kali ke tanah gitu ya, rasanya sakit banget. Udah tahu. Tapi bodo amat. Kenapa? Karena gengsi. Karena demi mileage, yang penting gue latihan dulu aja. Ya udahlah, nanti gampang lah, bisa diobatin di fisio dan sebagainya. Hati-hati ya, kalau udah ada tanda-tanda cedera, udah ada rasa sakit nih ya, yang tiba-tiba muncul, tandanya kamu harus rest, harus recovery, harus tahu solusinya apa. Solusinya, kamu bisa ke fisioterapis, kamu bisa ke dokter, kamu bisa cek apa yang terjadi pada tubuh kamu. Jangan bodo amat, please don't. Yang ketiga, gear mahal, sepatu happening. Padahal nggak cocok di kaki gue. Bodo amat, yang penting gue keren. Hati-hati ya, mindset kayak gitu bisa bikin kita jadi celaka. Karena gear mahal, sepatu mahal yang belum tentu cocok sama kita, itu bisa menjadi petaka ketika kamu membiarkannya. Udah tahu nggak cocok, udah tahu sebenarnya baju ini bikin kamu jadi lecet, udah tahu sepatu ini bikin kamu jadi cedera, tapi nggak apa-apa deh, yang penting di foto bagus, yang penting kayaknya gue happening banget nih anaknya. No, jangan. Kamu harus cari gear yang cocok sama kamu, sepatu yang pas buat tipe kaki kamu, dan baju yang bikin kamu nyaman. Gak usah ikut-ikutan sama tren ya. Jangan bodo amat sama hal kayak gini, karena kenyamanan adalah yang utama buat pelari. Yang keempat, ini hal penting tapi kadang suka dibodo amatin para pelari adalah minta maaf banget sebelumnya, bau badan. Kita suka nggak sadar kalau kita nggak mandi, atau kita kurang wangi, atau kita mengganggu kenyamanan sekitar. Orang sekitar kita lah yang merasakan. Jadi artinya kita nih, kamu dan aku yang harus lebih aware, harus lebih ngerti sama kondisi diri sendiri, bukan hanya kondisi tubuh atau mental, tapi kondisi fisik yang ada urusannya dengan orang sekitar. Jadi pastikan kalau kamu mau olahraga lari, mau latihan, mandi dulu ya, bersih-bersih dulu. Kalau emang mandinya udah dari semalam sebelumnya gitu, kamu mau latihan pagi harinya, ya minimal kamu bisa lah tahu kondisi tubuh kamu, kondisi wanginya kamu seperti apa, pakai yang wangi-wangi dikit supaya orang lain bisa nyaman. Jangan bodo amat sama kenyamanan orang lain. Yang terakhir, suka bodo amat sama strength training. Strength training tuh apaan sih? Nggak penting. Yang penting gue mah latihan larinya aja. Yang penting gue mah ikut programnya aja. Yang penting gue mah long run-nya aja. Nggak bisa. Nggak bisa teman FWM. Strength training bagian dari latihan, bagian dari proses kita untuk kuat, bagian dari kita untuk bisa punya endurance yang bagus, bagian dari kita bisa menyelesaikan lari dengan nyaman. Jangan bodo amat sama strength training. 2-3 kali dalam seminggu. Nggak usah pakai tools yang berat kalau emang nggak punya. Nggak usah ke gym dulu kalau emang belum punya budgetnya. Latihan sendiri aja sama diri sendiri, sama berat tubuh sendiri. Kamu bisa banget ngatur strength trainingmu sendiri demi kenyamanan kamu. Jangan bodo amat ya.
Semoga 5 bodo amat tadi udah nggak ada lagi di diri kamu ya. Supaya apa? Supaya larinya kamu jadi nyaman, supaya kamu happy, supaya lari kamu jadi panjang umurnya. Karena kita nggak kepengen kamu tiba-tiba jenuh, kamu tiba-tiba kapok sama lari. Padahal ada 5 hal yang kamu bodo amatin terus. Itu penting sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu suka, tolong dikasih like-nya. Di-share juga informasi ini ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Dan jangan lupa dibeli dong jersey-nya biar kita bisa samaan. Plus ada gelang mantra aku supaya sayangnya aku bisa kerasa banget di kamu. Pakai juga ya, barengan ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye, semangat!